Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arnelia Aisekar Pramesti. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari forum 7 mata kuliah Laporan Akuntan. Untuk nomor 1, menceritakan apa yang kita ketahui mengenai materialitas yang di dalamnya terdapat OM, PM, dan juga AM or SUD. Materialitas digunakan untuk risk assessment, risk response, dan juga reporting. Risk assessment yaitu untuk menentukan seberapa besar atas laporan keuangan, menghitung PM, OM, dan juga SUD or AM, membuat perencanaan, lalu mengidentifikasi resiko-resiko yang mengandung adanya salah saji pada akun apa saja dan transaksi apa saja. Lalu selanjutnya adalah risk response, yaitu untuk menentukan sifat dan waktu prosedur audit lalu membuat revisi materialitas. Dan yang terakhir adalah reporting, yaitu untuk mengevaluasi salah saji yang tidak dikoreksi dan menentukan opini auditor. OM adalah overall materiality yang ditetapkan oleh auditor dengan menggunakan professional judgment pada angka salah saji tertinggi yang tidak akan berdampak pada keputusan ekonomis yang dibuat oleh pemakai laporan keuangan. Ketika ditetapkan, angka overall materiality menjadi salah satu ukuran yang dipakai untuk menilai sukses atau gagalnya suatu audit. Overall materiality tidak dirubah akibat temuan audit dan juga perubahan dalam risiko yang dinilai. PM adalah performance materiality yang memungkinkan auditor dalam menangani risiko salah saji dalam jenis transaksi, saldo akun, atau disclosure tanpa harus mengubah overall materiality. Selisih angka pada overall materiality dan performance materiality dijadikan penyangga atau buffer. Penetapan performance materiality juga dapat berdasarkan dari professional judgment auditor. AM adalah assertion materiality dan SUD adalah summary of unadjusted difference. Adalah batas materialitas untuk tingkat asersi atau CEROFA PD pada transaksi atau saldo tertentu, atau bisa dikatakan sebagai perbedaan saldo rupiah unaudited dan audited yang tidak memerlukan koreksi karena perbedaan tersebut tidak material. Perbedaan tidak materialitas tersebut kemudian diakumulasi dan ditentukan apakah perlu di-adjustment atau tidak. Nomor 2, sehubungan dengan materialitas, kapan auditor memberikan opini pengecualian? Auditor harus menyatakan opini pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin akan timbul pada laporan keuangan jika ada dapat menjadi material namun tidak pervasif. Nomor 3 adalah menceritakan apa yang diketahui mengenai konsep audit risk, yaitu AR sama dengan IR dikali CR dan dikali DR. Komponen dari audit risk adalah inherent risk, lalu control risk, dan juga detection risk. Jika risiko diibaratkan sebagai air, maka inherent risk adalah sebagai kerannya yang memiliki kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Maka, di bagian ini masih banyak sekali risiko bawaan yang selalu ada dan tidak pernah mencapai angka 0 atau akan selalu saja ada risiko yang masih terbawa. Lalu dari inherent risk,
air atau resiko akan mengalir dan difilter oleh control risk. Control risk di sini berperan sebagai suatu sistem pengendalian intern, dan jika pengendalian intern diperketat dan dibuat sebaik mungkin, maka risiko yang ada dari risiko bawaan kemungkinannya akan lebih kecil mengalami fraud dan sudah melewati proses dari pengendalian intern atau control risk tadi. Selanjutnya, air atau resiko akan mengalir dan difilter lagi oleh detection risk. Detection risk di sini berperan sebagai prosedur audit. Prosedur audit adalah yang menentukan filter tersebut perlu diketatkan atau tidak. Lalu dilihat dari tingkat materialitas. Bila semakin kecil tingkat materialitasnya, maka harus semakin diperketat dengan cara melakukan perencanaan yang memadai, supervisi atau pengawasan yang tepat, dan juga penerapan prosedur audit yang efektif, serta penerapan standar pengendalian mutu. Yang keempat adalah hubungan antara materialitas audit dengan audit risk. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Lalu yang kedua adalah jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama adalah menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua adalah menambah jumlah bukti yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang ketiga adalah menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Berikut adalah ilustrasi mengenai hubungan audit risk, bukti audit, dan juga materialitas audit. Semakin besar auditor berkeinginan untuk menyatakan pendapat yang tepat, maka semakin rendah juga risiko audit yang akan bisa diterima.